dunia bisnis sekarang ini yang serba cepat, satu keputusan aja bisa menentukan nasib perusahaan. Hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng apa sih rahasia yang dibalik keputusan bisnis yang jitu dan gimana peran sistem informasi di dalamnya. Yuk kita mulai. Pernah nggak sih kepikiran apa bedanya nebak-nebak asal sama bikin keputusan bisnis yang brilian? Apa ini cuma soal feeling atau hoki atau jangan-jangan ada rumusnya? Jawabannya ada dan ada resep rahasianya. Nah, resepnya itu simple, cuma ada 3 pilar utama. Informasi yang pas, alat yang canggih, dan dukungan yang solid. Kita bakal lihat gimana ketiga hal ini kalau digabungin bisa mengubah yang tadinya nggak pasti jadi sebuah keuntungan strategis. Oke, pertama-tama penting banget buat kita sadar kalau nggak semua keputusan itu sama loh. Bobot dan jenisnya itu beda-beda banget, tergantung siapa yang bikin. Coba deh kita bedah dulu tingkatan-tingkatan di dalam manajemen. Coba bayangin piramidanya. Di paling atas ada manajemen strategis. Mereka yang mikirin arah perusahaan buat jangka panjang. Turun ke tengah ada manajemen taktis yang tugasnya nerjemahin visi besar tadi jadi rencana-rencana konkret. Nah, di paling depan ada manajemen operasional yang pastiin operasional harian berjalan lancar. Setiap level ini butuh amunisi yang beda-beda buat ambil keputusan. Dan amunisi itu apa? Ya, informasi dong. Kalau keputusan itu adalah produk jadinya, berarti informasi itu bahan bakunya. Tapi ingat kan pilar pertama kita butuhnya informasi yang tepat. Artinya, informasinya harus berkualitas tinggi. Terus maksudnya berkualitas itu gimana sih? Dimensi pertama, ini soal waktu. Coba bayangin deh, konyol banget kan? Kalau kita mau mutusin stok barang minggu depan, tapi datanya pakai data penjualan tahun lalu, informasi itu harus relevan dengan kondisi sekarang, biar ada nilainya. Selanjutnya, bentuknya. Cara informasi disajiin itu bisa jadi sama pentingnya dengan data itu sendiri. Gini deh, data yang rumit kalau divisualisasiin jadi grafik yang enak dilihat pasti jauh lebih gampang dicerna daripada cuma lihat tabel angka yang bikin pusing kan? Kejelasan itu kunci. Nah, ini nih jantungnya dari semua ini. Konten. Informasi itu harus bisa kita percaya. Data yang nggak akurat, nggak lengkap atau nggak nyambung bisa bikin keputusan yang tadinya kelihatan brilian jadi berantakan. Jadi, integritas data itu udah harga mati. Oke, jadi kita udah bahas siapa yang bikin keputusan dan bahan baku super berkualitas yang mereka butuhin. Sekarang kita masuk ke pilar kedua, peralatannya. Yuk kita lihat gimana sistem informasi yang berbeda-beda itu dirancang khusus buat tiap level manajemen. Lihat deh tabel ini, kelihatan banget kan pasangannya yang klop banget. Buat keputusan operasional yang sifatnya rutin dan terstruktur, ada yang namanya Management Information Systems atau MIS. Buat masalah taktis yang lebih kompleks dikit, ada Decision Support Systems atau DSS. Nah, buat para bos di puncak yang ngurusin keputusan strategis yang seringnya nggak terstruktur, mereka pakainya Executive Information Systems atau EIS. Tapi pertanyaannya, apa cukup cuma beli software paling canggih terus dijamin sukses? Jawabannya
jelas enggak. Disinilah pilar ketiga kita masuk, dukungan. Ada bahan-bahan tersembunyi yang sering banget dilupain. Kita sebutnya aset komplementer. Intinya gini, aset komplementer itu ya semua hal pendukung yang bikin teknologi canggih kita itu bener-bener nyala. Tanpa ini semua, investasi teknologi semahal apapun ya ibaratnya kayak punya mesin canggih, tapi nggak ada bahan bakarnya. Analogi ini pas banget deh. Kamu bisa aja punya kereta paling kencang sedunia, tapi kalau nggak ada relnya, ya nggak bakal kemana-mana kan? Teknologi juga gitu, dia butuh ekosistem pendukung biar bisa benar-benar kasih dampak. Nah, aset-aset ini dibagi jadi 3 kategori utama, organisasi, manajerial, dan sosial. Yuk kita kupas satu-satu karena inilah fondasi yang nentuin investasi teknologi kamu bakal jadi sukses besar atau malah gagal total. Yang pertama, aset organisasi. Ini soal dalamannya perusahaan kamu. Budayanya mendukung inovasi nggak? Atau malah anti perubahan? Proses bisnisnya udah efisien belum buat nerima teknologi baru? Tanpa fondasi internal yang kuat, teknologi secanggih apapun bakal susah buat tumbuh. Lanjut, aset manajerial. Nah, kalau ini semua tentang orang-orangnya. Para pemimpinnya beneran dukung teknologi baru ini nggak? Karyawannya dikasih training nggak biar bisa pakainya? Ingat ya, tanpa dukungan dan skill dari manusianya, teknologi terbaik pun cuma jadi pajangan. Dan yang terakhir, aset sosial. Ini faktor-faktor yang ada di luar perusahaan, tapi ngaruh banget. Infrastruktur internet di negara kita memadai nggak? Tenaga kerja yang melek teknologi cukup banyak nggak? Terus peraturannya mendukung inovasi digital atau enggak? Semua ini ngebentuk ekosistem yang bisa menghidupkan atau justru mematikan investasi teknologi kita. Oke, sekarang semua elemennya udah ada nih. Kita punya orang yang tepat, pilar informasi yang berkualitas, alat yang canggih, dan fondasi dukungan yang kokoh. Terus gimana cara ngerangkai semuanya jadi satu sistem yang jalan? Ternyata ada prosesnya, ada cetak birunya. Bayangin aja prosesnya kayak bangun rumah. Gak mungkin kan kamu langsung pasang bata. Pasti dimulai dari perencanaan dulu. Terus analisis kebutuhannya apa aja, baru bikin desain cetak birunya. Nah, kalau semua udah siap, baru deh masuk ke tahap konstruksi atau implementasi. Setiap langkah ini penting banget biar hasilnya kokoh. Tapi, apa ceritanya selesai pas sistemnya udah jadi dan di launching? Oh, tentu tidak. Justru, ini baru awal dari babak baru yang gak kalah pentingnya. Sistem yang bagus itu kayak makhluk hidup, perlu dirawat. Ada maintenance buat benerin bug, ada update biar tetap relevan, dan ada audit rutin buat mastiin sistemnya masih sesuai sama tujuan awal. Jadi, teknologi itu bukan tujuan akhir, tapi sebuah perjalanan perbaikan yang gak ada habisnya. Jadi, pertanyaan terakhirnya buat Anda. Kalau sistem informasi itu adalah mesin yang menggerakkan bisnis Anda, apakah Anda udah kasih bahan bakar terbaik, yaitu informasi yang berkualitas dan peta jalan yang jelas berupa aset-aset pendukung yang solid? Karena punya keduanya adalah kunci buat mastiin mesin Anda bukan cuma jalan, tapi melesat kencang menuju kesuksesan.